Siang Mas. Nggih, Mas. Selamat siang. Nggih. Peternak domba di sini Mas. Peternak domba, Mas. Pakannya apa Mas? Untuk pakannya full keringan. Full keringan. Nggih. Ini nanti bisa disepil-sepil pakannya seperti apa pengolahannya dan juga untuk pemberiannya Mas? Bisa. Oh siap Mas. Bisa. Ya, jadi ini pakannya khusus untuk penggemukan atau bisa dialokasikan untuk breeding juga Mas? Aslinya bisa, tapi untuk breeding itu untuk pakan ini cost-nya masih terlalu tinggi. Oke guys, selamat datang kembali di channel Domba Pirang, channel domba tersayang. Nah, kali ini kita akan sepil-sepil bahas pakan domba yang ada di Jambu Berkava Mas ya. Jambu Berkava, Mas. Ya, selamat siang Mas. Selamat siang. Nah, dikasih tahu sekalian Mas, ini barangkali yang belum lihat yang lain, alamatnya dan juga peternakannya apa ini? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan, nama saya Purwo Aji dari peternakan Jambu Berkava yang beralamatkan di Desa Jambu, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Mas. Kapasitas berapa ekor Mas? Untuk kapasitas full kandang 250 ekor. 250 ekor, tapi ya juga selain fattening keluar masuk trading gitu. Keluar masuk, Mas. Nomor HP sekalian Mas. Untuk nomor HP-nya 082 301 117 766. 766. Di sini full pakan kering Mas ya? Kalau di sini full pakan kering, Mas. Full pakan kering yang dimaksud itu seperti apa? Kalau untuk sampel pakannya seperti ini. Ini pakan yang saya pakai di kandang Jambu Berkava. Ini fermentasi atau sistemnya? Kalau ini semi fermentasi, Mas. Ini ya? sudah siap pakan, sudah complete fit masuknya. Nah, ini ada rumputan juga. Rumput apa ini? Kalau ini pakai tebon, kalau yang ini kita tebon. pakai tebon. Untuk mencukupi kebutuhan seratnya, kami tetap menggunakan rumput hijauan termasuk tebon, odot ataupun pakcong. Untuk pemberiannya antara konsentrat dan rumputan itu berapa persen? Untuk rumputnya kalau pakan ini sekitar 30%, konsentratnya 70%. 30-70 ya? 30-70 Mas perbandingannya. Soalnya di arahnya memang fattening. Arahnya ke fattening. Apa saja sih Mas? Kalau bahannya ini termasuk rumput tersebut, rumput odot, pakcong maupun tebon kami juga pakai. Ada jagung, ada gaplek itu juga masuk, tepung gaplek, termasuk tumpi juga ada, dan bahan-bahan lainnya termasuk kulit kopi juga ada. Ini bungkil kopra Mas, ini untuk yang peletnya ini pakai bungkil kopra. Pembelian di pelet. Nggih, ada pelet bungkil kopranya. Nah, caranya ini pengadukannya seperti ini, intinya konsentratnya dicampur terlebih dahulu dari bahan-bahan tadi. Nggih Mas, dicampur terlebih dahulu, terus disimpan ini dalam bentuk complete fit siap pakan. Jadi ini tong ini aslinya hanya untuk penyimpanan Mas, agar tidak dia keker pitik. Nah, untuk hijauannya sendiri di silase dulu atau kalau untuk hijauannya, kalau yang saya terapkan lebih ke silasenya Mas. Misal sebetulnya tidak perlu diperam terlalu lama. Ini saya wadahkan di plastik ini. Ini kan hijauan Mas ini. Hanya untuk penyimpanan Mas, agar tidak membusuk. Jadi setelah dicopper, lanjutnya saya kemasi dalam bentuk plastik ini. Oh, ini juga ya? Nggih, itu sama. Nah, teman-teman, ini pakan-pakannya. Dan juga ini untuk pakan-pakannya, jadi tidak perlu menunggu berapa minggu dan lain sebagainya gitu. Kalau di sini tidak perlu, misalkan setelah ngaduk langsung diberikan itu juga bisa. Tidak ada problemnya terhadap domba-dombanya. Tingkat kesukaannya juga sama Mas? Kalau tingkat kesukaannya sama Mas, sama. Tapi untuk kebutuhannya, misalkan katakan di sini habis ngaduk terus dikasih gini langsung diberikan makan. Sama yang sudah bahan jadi sekitar 3 minggu 1 bulan itu, tingkat keborosan makannya sama? Atau? Kalau itu sama Mas, pernah nyoba juga tuh, hasilnya juga sama, tidak ada pengaruh yang signifikan. Jadi kita sambil lihat ke dombanya, seperti apa Mas dombanya, hasil pakannya ya. Nah, ini pemberian pakannya berapa hari sekali Mas? Kalau pemberian pakannya itu 1 hari 2 kali Mas, pagi dan sore. Oh, pagi dan sore. Nah, ini sudah berapa bulan di sini yang sini Mas? Kalau ini sekitar 1 bulan di sini Mas. Ini
belum full gemuk. Oh, full gemuk. Masih Ini masuknya full bahan. keringan gini ya, Bang? Nggih, ini sudah pakannya full keringan. Notabene ini lebih dihabiskan dulu hijauannya Mas Malanja. Kalau prakteknya iya Mas, lebih dihabiskan hijaunya dulu. Nanti sore gitu sudah habis ini. Biasanya Sore gitu. Gitu habis ya. Sudah Malam habis. tidak perlu ditambah lagi. Kalau malam tidak, hanya waktu-waktu tertentu misalkan memang dibutuhkan, biasanya domba itu tidak pasti, makanya pas luwab gitu biasanya malam ditambah sedikit gitu sudah ayam punan. Kalau untuk air minumnya Mas? Kalau air minum selalu ready, selalu ada di kandang ini. Selalu diberikan. Selalu gitu, diberikan. Ya? Oh, gitu. Dan ini hasil pakan keringnya seperti ini. Ini baru ada 1 bulan lebih. Ini sekitar 1 bulanan Mas, belum siap potong kalau yang ini. Kalau yang sudah datang, baru datang ini? Kalau yang baru datang yang ini sekitar 2 mingguan di sini masih dari petani ini ya. Sudah. Nah, kalau misalkan yang sudah lebih dari 3 bulan gitu ada Mas? Kalau yang hampir 3 bulan ini contohnya gini, tapi ini belum sempat motong, ini sudah kelihatan full gemuknya. Nah, kalau full pakan kering seperti ini Mas, untuk kalkulasinya, kalkulasi dari keuntungan tetap masih sisa juga ya? Insya Allah masih sisa Mas. Tapi kalau namanya pengumuman itu sisa, tapi memang untuk nominalnya tidak terlalu. Menangnya kalau pengumuman itu di jumlah Mas, lebih ke populasinya. Iya. Selain itu sini juga trading jual beli. Nggih, gitu jual ya. beli, keluar Dan masuk. juga ada yang juga dijual sampai siap saji Mas ya. Siap saji juga siap. Iya. Nah, untuk pakan kering seperti ini Mas, untuk kohe-kohenya lumayan kering Mas berarti ya. Kalau kohenya ya bisa dilihat ini tidak begitu berair, Dan langsung kering. Bau tapi juga tidak terlalu menyengat Mas ya. Kalau baunya insya Allah tidak begitu mengganggu penciuman Mas. Padahal ini tepi jalan raya itu ya. Tepi jalan raya. Terus di sana ada sekolah atau balai desa Mas? Di sana ada balai desa, balai desa. Balai desa juga ya. Balai Nah, ini desa. di sana juga ada Mas ternyata. Ada Mas. Kalau yang itu juga pengumuman juga atau gimana? Kalau itu breeding Mas, itu selain misalkan itu breeding. dapat itu ada yang bunting, Kalau yang beranak di sini. khususnya breedingnya seperti ini, pakannya yang digunakan sama juga atau enggak? Kalau di sini sama Mas, semua sama. Cuman porsinya yang berbeda. Nggih. Iya. Porsi. Wah. Ada yang baru Ini baru melahirkan kemarin Mas. Anak tunggal. Iya. Jadi yang breedingnya juga di sini tidak menggunakan semacam hijauan lagi tambahan ya full yang pakai complete feed tadi Mas ya. Kalau di sini ya semuanya sama pakannya. Apakah pakan kering seperti itu tidak berpengaruh di rumen ataupun kelangsungan hidupnya jangka waktu panjang Mas? Kalau berdasarkan pengalamannya tidak ada pengaruh sama sekali Mas. Sama saja tetap domba dalam kondisi fit tidak ada pengaruhnya terhadap kesehatannya. Terhadap kesehatan dan juga reproduksi atau produktivitas kelahirannya? Untuk produktivitas kelahirannya juga tidak ada pengaruh sih Mas. Ini anak-anaknya juga lumayan gemuk-gemuk ini. Iya, ini anaknya ini berapa bulan Mas? Ini sekitar 2,5 bulan Mas. Oh, 2,5 Anak bulan, tunggal ya, babanya yang itu. Oh, ini usia 5 bulan kayaknya nyalip bapak. Oke. Gitu Mas ya. Nggih. Nah, ini untuk yang pejantannya yang mana Mas ini? Ini jantan ini. Oh, ini merino ya? Ini merino Mas. Domba ini masih umurnya sekitar 9 bulanan. Oh, itu 9 bulan. Iya. Giginya masih sangat rapat, belum ada 1 tahun ini. Berarti potensi besar masih ada. Nggih, insya Allah potensi besar. Ini terakhir saya nimbang bobot 55 kilo. Nggih. Ya Mas, berarti untuk full pakan kering itu intinya baik untuk breeding ataupun juga penggemukan itu tetap aman Mas ya. Tetap untuk aman rumennya Mas juga dan mempermudah bagi peternak-peternak dengan stempel peternak ngelintuh gitu Mas. Ngelintuh. Tapi tetap dengan bisa menguntungkan juga teman-teman. Dan selain itu juga pemumbukan pejantan ada Mas di sini? Ada Mas ini. Semuanya pakannya sama ini? Pakannya semua sama. Ini juga ada F1 Dorper juga ada di sini. Oh, ini F1 Dorpernya Ya, ini. dijadikan ini calon pejantan Mas. Ini umurnya wingi lepas sapih sekitar 4 bulanan, 4-5 bulan. Kalau beda jenis domba gini, misalkan dorper, texel atau lokal, dari segi pakannya tetap sama Mas?
Kalau pakannya sama, tapi untuk domba-domba jenis seperti Dorper, Texel itu porsinya lebih lahap. Oh, makanya Lebih rakus juga, untuk makannya. Pertumbuhannya juga lebih signifikan. Nah, ini digunakan untuk pejantan juga ini. Ini untuk pejantan, Mas. Ini Texel. Jadi di sini bisa dibilang katakan peternakan komplit ya. Peternakan nggih. Dari mulai pakannya pakan komplit nggih. Breedingnya ada, fattening ada, tradingnya ada, dan juga ada. jual siap saji. Jual siap saji juga siap. Kalau yang mau beli pakan juga bisa Mas di sini. Bisa Mas, untuk pembelian pakan juga bisa langsung menghubungi saya juga bisa. Ya siap-siap, nanti langsung menghubungi Mas Purwoaji. Ya barangkali yang sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan sedikit tentang papan kering dan seperti apa domba-dombanya, baik yang penggemukan ataupun juga breedingnya. Nah semoga tontonan ini bisa bermanfaat. Silahkan kalau Anda puas, kami lemas, silahkan di subscribe. Kalau memang tidak puas, silahkan tinggalkan komen. Barangkali itu bisa membangun ke arah yang lebih baik lagi teman-teman. Terima kasih banyak atas like, share, dan komennya. Dari Trenggalek, kita undur diri dulu. Salam ternak sukses dari channel Domba Pirang.